Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jumpa lagi di pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam bersama Ustadz Yuri. Nah, hari ini anak-anak nonton video YouTube dulu ya, karena hari ini kan anak-anak ada PH. Jadi Jumat ini ada PH SKI, jadi Ustadz nggak ngadakan Zoom seperti biasanya. Jadi kita nonton YouTube aja, nonton video YouTube. Jadi anak-anak yang masih belum mengerjakan PHSKI jangan nonton ini dulu ya. Jadi anak-anak kalau yang belum mengerjakan PHSKI-nya di close dulu videonya. Kemudian anak-anak kerjakan dulu PH-nya di link yang Ustadz buat, yang Ustadz bikin. Setelah itu setelah mengerjakan, kalian bisa menonton video ini, video pembelajaran yang bab berikutnya. Oke. Berarti yang nonton ini sudah mengerjakan PH semua ya, alhamdulillah. Baik, Ustadz lanjutkan. Jadi kita masuk bab baru ya ini ya, di bab 5, yaitu masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang kemarin kan kita sudah membahas tentang masa kanak-kanak beliau ya, selama beliau pengasuhan, lalu siapa saja yang mengasuh beliau, kemudian nasab juga kita bahas juga di bab yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke masa remaja. Baik, apa saja sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau itu remaja? Kita cari tahu bersama ya. Oke, jadi ini aktivitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika remaja setidaknya ada 3 yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika masa remaja. Masa remaja itu kira-kira berusia 12 sampai 15 atau lebih ya. Yang itu rentang usia remaja segituan. 12 sampai 17 lah kira-kira. Oke. Jadi yang dilakukan oleh beliau apa ya? Yang pertama itu berternak, yang kedua berdagang, dan yang ketiga perang. Walaupun ini hanya sekali saja ya yang terjadi waktu beliau remaja berperang. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu, oke? Yang pertama adalah beternak. Nah, seperti yang anak-anak tahu, anak-anak kan sudah mengerjakan tugas video juga ya. Jadi sejak usia 8 tahun malah Nabi Muhammad itu mulai diajarkan berternak oleh Abu Thalib, dan beliau juga menggembalakan kambing atau domba orang-orang kaya yang berada di Mekah, digembalakan, dicarikan padang rumput, kemudian orang-orang tersebut membayarkan upah gembalaan tersebut kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyerahkan uang itu kepada Abu Thalib, karena seperti anak-anak tahu Abu Thalib kan orangnya miskin, lagi pula anaknya juga banyak, sangat banyak anaknya Abu Thalib itu. Dan Nabi Muhammad untuk membantu perekonomian Abu Thalib, jadi beliau membantu bekerja sebagai penggembala kambing. Nah, ketika menggembala kambing, Nabi Muhammad ini banyak merenungi kebesaran Allah. Seperti apa itu? Anak-anak mungkin bisa bayangkan seperti ini ya. Di padang rumput itu yang luas, ketika sedang menggembalakan kambing, banyak domba, Muhammad itu ya sering duduk sendirian, termenung, memikirkan tentang penciptaan, bagaimana langit ini tercipta, bagaimana bumi ini bisa diciptakan, bagaimana langit itu kok bisa gantung, nggak ada yang menopang, kan nggak ada. Anak-anak pernah lihat tiang yang buat penopang langit kan nggak ada, tapi kok bisa menggantung gitu loh langit itu. Jadi itu yang dipikirkan Nabi Muhammad. Belum lagi ketika melihat domba atau kambing yang sedang beliau gembalakan, ada laki, ada perempuan, lalu ada yang anak-anak, lalu mereka ada yang berantem juga, kan sering kalau anak mungkin pernah lihat domba yang berantem saling membenturkan kepalanya, ya kepikiran juga kok bisa seperti itu ya, kok nggak sakit gitu. Kok berantemnya, kalau manusia kan mungkin pakai tangan, tapi itu pakai kepala. Itu banyak merenungi kebesaran Allah seperti itu. Karena kenapa kok merenungi kebesaran Allah termenung gitu ya, soalnya ya belum ada gadgetnya. Mungkin kalau anak-anak sekarang disuruh membalakan kambing ke luar gitu ya, mungkin bawa HP, bawa buku, jadi nggak ngeliat alam sekitar. Lain dengan beliau ini ya, beliau juga belajar dari alam sekitarnya, merenungi kebesaran Allah. Dan ada hadis yang terkenal dari riwayat Bukhari, tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Ini kata Rasulullah ya. Lalu sahabatnya bertanya, sahabat beliau, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, iya,
Saya juga menggembala kambing dengan imbalan beberapa kirot. Kirot itu adalah mata uang dinar ya, ini keterangan dari penulisnya. Beliau menerima beberapa kirot dari penduduk Mekah. Jadi semua nabi, mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim sampai seterusnya sampai Nabi Muhammad pernah menggembala kambing. Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak sekali. Jadi kalau kita menggembala kambing itu pertama berarti kesabarannya. Ya biarkan aja kambing yang kita urusi itu nggak cuma satu dua. Apalagi punya Nabi Muhammad ini kan titipan semua. Ya bisa sampai puluhan bahkan ratusan kambing itu. Yang gimana kita ngatur banyaknya kambing itu yang nggak ngerti bahasa manusia. Kalau misalnya guru kan mengatur siswa atau santri ya kan paham dengan bahasa kita, bisa diajak ngobrol. Tapi kalau kambing kan nggak bisa. Ya, di situ dilatih kesabaran dan kepemimpinan untuk mengatur hewan-hewan tersebut. Baik, itu tadi ya beternak kambing ya. Kemudian yang kedua adalah berdagang atau jualan. Ini dilakukan Rasulullah pertama pada usia 12 tahun. Anak-anak sudah menawarkan kisahnya di tugas yang sebelumnya ke negeri Syam ya, membantu pamannya ke negeri Syam. Jadi Nabi Muhammad itu juga membantu pamannya. Nah, jadi bantu ngambilin barang, bantu menjual barang itu ke konsumen. Dan Nabi Muhammad ini sejak kecil dikenal orang yang jujur, orang yang sangat jujur. Jadi karena jujurnya Nabi Muhammad ini banyak yang suka, konsumen tuh banyak suka belanja di kedainya Nabi Muhammad dan Abu Thalib. Jadi ya karena banyak belanja ya keuntungan semakin banyak. Maksudnya jujur tuh gimana sih? Ya misalnya jualan apa ya enaknya ya? Jualan buah, jualan kurma yang misalnya pembelinya mau beli nih, saya mau beli kurma yang ini, lalu lihat kondisinya sama Rasulullah, oh ini bosok pak, ini kurmanya masih busuk, ini kurmanya masih muda, belum matang, jangan yang beli yang ini aja. Nah, diarahkan konsumen itu ke barang yang lebih layak, yang lebih baik daripada yang lain gitu. Jadi dipilihkan yang terbaik, konsumen itu diberikan yang terbaik barangnya. Nah, orang kan seneng kalau digitukan. Nah, bayangkan kalau anak-anak beli buah gitu dikasih yang bagus-bagus kan juga seneng. Nah, sama seperti kondisinya Nabi Muhammad ini. Oke, mungkin anak-anak pernah bahas juga ya di episode sebelumnya, di tugas sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad ketika di Syam bertemu dengan Buhairah itu ya. Nah, kan anak-anak tahunya kan cuman sekedar Buhairah mengetahui Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Nah, sekarang Ustadz mau kisahkan bagaimana kisahnya Nabi Muhammad ketika berangkat ke negeri Syam dan bertemu dengan Buhairah itu. Oke, jadi ini kisahnya yang terjadi di usia 12 tahun ya Nabi pada saat itu. Nah, Nabi ini merengek pertamanya. Jadi Nabi ini nggak pernah ikut Abu Thalib kalau Abu Thalib lagi berdagangnya ke negeri Syam ya, ke Palestina itu ya. Tapi pada kali ini Nabi itu merengek, manja ke pamannya, pengen ikut lah pokoknya ya. Mungkin anak-anak pernah waktu kecil gitu ya, waktu masih kecil, masih TK gitu, ayah sama ibunya mau berangkat kerja, terus anak-anak gelondotin kakinya, aku mau ikut kan pernah juga anak-anak seperti itu ya. Nah, kondisinya sama seperti Nabi Muhammad ini usia 12 tahun. Nah, ini enggak biasanya terjadi kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu orangnya yang enggak pernah manja, selalu mandiri. Tapi pada saat ini pengen banget ikut gitu loh. Nah, jadi dia berangkatlah dari Mekah menuju Syam. Nah, ini Mekah kan kanalnya Ka'bah. Kalau Syam itu di Palestina ada Masjidil Aqsa. Ini ilustrasinya. Berangkat bersama kafilah dagang Abu Thalib naik unta. Namanya kafilah dagang itu berarti lebih dari 2 atau 3 unta. Jadi banyak unta yang berangkat membawa barang-barang dari Mekah. Nah, ketika masuk ke wilayah Syam, ke wilayah negeri Syam, ada sebuah bangunan gereja milik orang Nasrani. Nah, pemimpin gerejanya itu adalah Buhairah, yang anak-anak sudah tahu kisahnya Buhairah ya. Buhairah ini dari dalam gereja mengamati rombongannya Abu Thalib ini, kafilah dagangnya Abu Thalib, yang ada Nabi Muhammad di situ ya. Mengamati, kok aneh kafilah ini ya. Anehnya gimana? Ini anehnya. Ketika mereka tuh lewat di jalanan Syam itu ya, di jalanan itu seperti ada awan menaungi perjalanan mereka. Jadi kondisinya tuh panas, tapi seperti
ada awan di atasnya sini, di atasnya rombongannya Abu Thalib ini, seperti dinaungi awan. Jadi mereka itu nggak kepanasan. Kemudian keanehan yang kedua, ketika mereka itu istirahat di pohon dekat gereja itu ada pohon besar, mereka istirahat di sana, istirahat sejenak, duduk, minum atau makan bekalnya. Pohon itu seakan-akan merunduk gitu, merunduk, menaungi mereka, melindungi supaya tidak terkena cahaya matahari. Nah, karena Buhairo ini adalah pendeta dan beliau ini paham Injil, paham Alkitab, karena orang Nasrani kan kitabnya Injil ya. Beliau ini paham Injil, jadi karena penasaran diundanglah mereka ini untuk mengikuti jamuan makan siang. Diajak masuk ke gereja, dikasih makanan. Kemudian Nabi Muhammad ini masih kecil, masih 12 tahun, diajak ngobrol berdua. Nah, Abu Hurairah itu mulai tertarik dengan Nabi Muhammad karena setelah disamakan ciri fisiknya seperti yang di Alkitab, itu kok seperti Nabi terakhir ya. Nah, kalau di Alkitab, di Injil itu nama terakhirnya adalah Ahmad, bukan Muhammad. Nah, akar katanya sama si Ahmad sama Muhammad itu. Setelah diteliti, ternyata betul ini adalah Rasul terakhir. Nah, Rasul terakhir tinggal menunggu waktu saja sampai diberikan wahyu oleh Allah. Nanti di usia 40 tahun baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah itu Buhairah segera menghampiri walinya pada saat itu adalah Abu Thalib. Dan Buhairah berpesan kepada Abu Thalib ini untuk menjaga Nabi Muhammad baik-baik, karena Nabi Muhammad ini adalah calon Rasul terakhir, calon Nabi terakhir. Jadi disuruh jaga, disuruh merawat dengan baik, jangan sampai kenapa-napa Nabi Muhammad ini ya. Kemudian Buhairah menyuruh mereka segera pulang ke Mekah, jangan masuk ke negeri Syam, pulang ke Mekah untuk menjaga Nabi Muhammad. Nah, itu kisah perjalanan dagang Nabi Muhammad ke negeri Syam. Baik, sekarang yang ketiga. Nah, ini yang seru ini. Ya, mungkin yang cowok-cowok seneng ya ini perang-perangan. Nah, Nabi Muhammad pernah mengikuti suatu perang, namanya perang Fijar atau perang Fujar, sama aja. Cuman beda nama aja, cuman perangnya itu sama. Nah, ini terjadi ketika Nabi Muhammad berusia 14 tahun, ya kira-kira usia masih SMP lah, SMP kelas 2 atau kelas 3, SMP atau MTS gitu ya, 14 tahun. Nah, perang ini merupakan perang antara Bani Quraisy dan Kinanah melawan Bani Qais. Terjadi di sebuah kota yang bernama Nakhlah, letaknya di antara Mekah dan Taif. Kalau Ustadz tadi lihat di peta, ini sudah masuk ke wilayah Taif sebenarnya Nakhlah ini. Mungkin anak-anak pernah bisa ngecek di Google Map, tulis aja Nakhlah gitu, itu sudah masuk ke wilayah Taif. Di sebelah baratnya Mekah, sebelah timurnya, kanannya berarti kalau anak-anak lihat di Google Map itu, di peta. Penyebabnya perang itu apa sih? Nah, penyebabnya adalah karena Bani Qais ini melanggar kesepakatan dengan kaum Quraisy dan kaum Kinanah. Jadi melanggar kesepakatan, berbuntut dengan peperangan. Perannya Nabi Muhammad apa di sini? Peran Nabi Muhammad adalah bertugas untuk mengumpulkan anak panah yang datang dari pihak musuh. Nah, jadi Nabi Muhammad tuh nggak langsung ikut perang gitu ya, nggak langsung ikut perang adu fisik itu enggak. Jadi karena beliau masih 14 tahun, jadi beliau ditugaskan untuk ngumpulin anak panah yang datang dari pihak musuh. Untuk apa ya? Dikumpulin buat dikasihkan ke pasukan Quraisy, pasukan Quraisy dan Kinanah. Ya seperti anak-anak kalau pelajaran panahan itu ya. Waktu panahan kan anak-anak sering sama Ustadz Roni, Ustadz Miftah disuruh ayo diambil panahnya. Nah, mungkin seperti itu ilustrasinya. Nah, anak-anak ngambilin panah, tapi kondisinya pada saat itu kan perang. Panah itu bisa kapan saja itu menghampiri kita. Namanya juga perang ya. Jadi panah itu terus-terusan ke kita gitu loh. Ini harus hati-hati mengambilnya. Gak boleh sembarangan asal lari aja ngambilnya. Terus tunggu kondisi sampai tenang dulu, baru diambil cepet-cepetan sebelum ada serangan lagi, segera dibawa ke tempat pemanahnya kita. Oke, itu tadi 3 yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di saat remaja. Kemudian kita akan membahas akhlak Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih remaja. Yang pertama adalah beliau jujur. Waktu di masa kanak-kanak kemarin kan sudah kita bahas juga, beliau tidak pernah berkata dusta. Ternyata hingga usia remaja beliau tetap berperilaku jujur, baik berbicara, baik dalam bekerja. Ya tadi kan ketika berdagang juga jujur ya.
Lalu ketika menggembala kambing, ya beliau juga bersikap jujur. Misalnya yang diambil dari pemilik A itu 5 kambing, yang dari pemilik B 10 kambing. Jadi ketika pulang juga harus sejumlah itu jumlahnya. Gak boleh di tengah jalan misalnya, oh lapar nih, disembeli kambingnya satu ya. Gak seperti itu. Nah, jadi tetap diambil berapa, dikembalikan berapa. Nah, tetap jujur dalam bekerja maupun ketika berbicara. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Nah ini anak-anak bisa tiru ya, mulai mulai sekarang, ditiru mulai sekarang, jujur, jangan pernah berkata dusta baik kepada orang tua, kepada ustadz ustadzahnya, kepada teman, kepada saudara dan kepada siapapun. Usahakan selalu berkata dan perilaku dengan jujur. Yang kedua adalah menjauhi kebiasaan para pemuda Quraisy pada saat itu ya. Jadi kebanyakan pemuda Quraisy itu menghabiskan masa mudanya dengan berjudi, main judi ya, main sesuatu pakai uang, itu nggak boleh, itu diharamkan. Lalu menyembah berhala. Nah, anak-anak kan sudah membahas kemarin ya, Nabi Muhammad tidak pernah tertarik untuk menyembah berhala sejak beliau kecil malahan. Yang ketiga, tidak minum minuman keras, minum khamr atau mungkin ya minuman keras lah, minuman yang beralkohol. Nabi itu nggak pernah mau menyentuh hal-hal seperti ini. Karena sifatnya yang baik ini, masyarakat Mekah menjuluki Nabi Muhammad dengan As-Sodiqul Amin, atau tulisannya As-Sodiq Al-Amin, yang artinya adalah orang yang benar dan dapat dipercaya. Nah, seperti sifatnya Nabi Muhammad ya, Siddiq, Amanah, Toblik, Fatona. Ini diambil kata Siddiq dan aminnya saja, Amanah. As-Sodiqul Amin. Oke, jadi ini adalah sifat Nabi Muhammad, julukan Nabi Muhammad di mata orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, selain dua ini ya, ada beberapa hal lain yang bisa diambil pelajarannya dari kisah Nabi Muhammad ini. Yang pertama adalah membantu pekerjaan orang tua. Nah, Nabi Muhammad kan waktu berdagang bersama Abu Thalib, beliau membantu pekerjaan Abu Thalib, seperti disuruh ngambilkan barang, mungkin ngambil kembalinya untuk pembeli. Nah, ini anak-anak bisa contoh, misalnya anak-anak orang tuanya di rumah punya toko atau punya usaha. Nah, jadi anak-anak bisa membantu dengan, kalau toko misalnya membantu jaga toko. Ini orang tuanya masih di kamar mandi atau masih ke belakang, lalu ada yang beli, anak-anak bisa membantu untuk melayani pembeli. Atau menyiapkan barang-barang yang ada di toko. Ustadz, tapi orang tahu nggak punya toko, orang tuaku itu kerjanya kantoran. Oh, bisa dibantu. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya pagi-pagi ayah mau berangkat ke kantor, ayahnya anak-anak ya berangkat ke kantor. Kita langsung tanggap, ayah ini mau berangkat ke kantor, berarti harus butuh yang namanya seragam, lalu sepatu, tas, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak mungkin bisa keluar, menyiapkan sepatu ayahnya, disemir dulu, dilapi dulu, kemudian tasnya juga disiapkan di ruang tamu supaya ayahnya nanti begitu berangkat langsung bawa tasnya. Kemudian kalau yang cewek-cewek biasanya ya mungkin bisa bantu ibunya menyetrikakan seragam ayahnya, itu juga bisa. Kalau bantu ibu di rumah ya bisa dengan menyapu, mengepel, meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Nah, itu yang bisa anak-anak lakukan. Lalu yang kedua adalah melatih kemampuan fisik dengan olahraga. Nah, Nabi Muhammad kan tadi sudah Ustadz jelaskan mengikuti peperangan di usia 14 tahun. Sekarang anak usia berapa? Usia 8 atau 9 tahun ya. Nah, berarti kalau ke 14 berarti kurang 5 tahun lagi. Nah, tapi karena ini nggak ada perang, jadi kita latih kemampuan fisik kita dengan rajin berolahraga, rajin jogging misalnya ya, terus berenang, latihan memanah, atau latihan bela diri. Nah, bela diri kan banyak macamnya, ada silat, ada karate. Nah, dilatih kemampuan fisiknya. Jadi orang muslimin itu harus kuat secara fisik dan secara rohani. Kuatan dengan fisik ya dengan makan makanan teratur, makan makanan sehat, makan dengan teratur, lalu berolahraga. Kemudian secara rohani adalah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang Ustaz sampaikan pada video kali ini. Untuk tugasnya insya Allah Ustaz akan share nanti ke grup kelas masing-masing. Dan nanti Ustaz juga share di Google Classroom kelas masing-masing ya. Baik, sekian dari Ustaz.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.